Gua nggak ngerti lagi ya cuy ya tentang Honda. Udah terkenal dengan rangka yang patah, spakbor miring, mesin klotok-klotok, tapi nggak tahu kenapa ya penjualannya tetap paling gede aja di Indonesia. Menarik bukan? Mari kita bahas. Oke cuy, welcome back to my channel Romeo Motovlog. Ya, di video kali ini gue bakal ngebahas sesuatu yang menarik ya. Mesin sebuah pabrikan dengan berbagai macam hujatan, kekurangan dari produknya, tapi masih laku di pasaran cuy. Ya, bener banget ya, sesuai thumbnail, yaitu dari pabrikan Honda. Ya, asal kalian tahu ya, Honda itu udah menguasai hampir 70% penjualan sepeda motor di Indonesia dari dahulu kala. Kayak cerita Ipin Upin dong. Ya emang itu benar sekali ya cuy ya, karena segmen dari sepeda motor yang paling terkenal itu adalah pabrikan dari Honda. Bahkan dari, kalau misalkan kalian orang daerah ya, zaman dulu sepeda motor itu mau mereknya Kawasaki, Suzuki ya, ataupun merek yang lain, tetap nyebutnya adalah Honda. Begitu dekatnya masyarakat Indonesia dengan produk ini cuy, karena emang dari dulu kualitasnya sangat bagus ya. Tapi di balik kualitasnya yang aduhai, hehe ya, akhir-akhir tahun ini Honda itu mengalami kemunduran produknya cuy. Ada yang mesinnya klotok-klotok, ada juga yang CVT gredek ya, spakbor miring, rangka patah, dan masih banyak hal lain ya yang menjadi kekurangan produk Honda di akhir tahun ini cuy ya. Kalau misalkan zaman dulu mah produk Honda udah number one di hati seluruh Indonesia. Makanya kan ada tulisan juga ya di produk Honda, ada one heart, satu hati. Emang bener banget cuy, Honda ya udah paling jos lah di zamannya. Tapi untuk saat ini ya mengalami beberapa kemunduran dari produk-produk Honda, itu sangat disayangkan, dan bakal gue bahas ya. Gue mungkin bakalan bahas kenapa Honda dengan berbagai permasalahan tapi masih laku aja di Indonesia cuy. Mungkin yang pertama adalah nama besar Honda cuy ya. Yang pertama mungkin nama besar dari pabrikan Hondanya sendiri ya, karena seperti yang gua bilang tadi, zaman dulu orang nyebut motor Suzuki aja Honda cuy, padahal sepeda motor harusnya ya. Tapi orang lebih dekat atau familiar dengan menyebut Honda, dan orang-orang juga tahu bahwa yang dimaksud adalah sepeda motor walaupun mereknya bukan Honda. Begitu dekatnya dan begitu bagusnya Honda memasarkan produknya, sampai sepeda motor pun identik dengan nama Honda cuy. Gue juga dulu ya nyebut sepeda motor itu dengan Honda, nggak sepeda motor, nggak Suzuki juga, nggak Yamaha juga, tapi tetap Honda. Wow, macet cuy kalau jam sekarang ya, emang wajar sih Jakarta. Wow udah macet, mendung. Wah, bentar lagi maghrib udah menjadi rutinitas gue sehari-hari sebenarnya. Ini motor apa ya cuy ya, kok unik ya. Kalau lagi macet-macet begini kadang-kadang ya gue susah buat fokus naik motor sama ngoceh cuy. Jadi ya gue ngoceh seperlunya aja lah ya, belum masuk ke topik. Soalnya ini topik agak menarik cuy, karena ya banyak komplainan tapi tetap laku. Kan itu adalah dua hal yang berseberangan gitu loh. Oke cuy, udah hijau, udah mulai gerimis, jadi kita cepet aja daripada kita kejebak hujan lagi, karena tadi gue berangkat juga udah hujanan. Hai. Ya mungkin yang kedua adalah faktor mesin yang bandel dan irit. Seperti kalian tahu cuy, kalau misalkan mesin Honda ya dipakai bertahun-tahun itu juga awet banget. Contohnya lah ya, Honda Beat gua nih, ini kan tahun 2012. Kemudian ada Supra Bapak, kalian tahu sendiri lah ya, Supra Bapak kualitasnya kayak apa, dari tahun sekian masih aja dari zaman
bapak gua nyampe gua udah gede itu Supra itu masih ada aja cuy, dan masih eksis aja nyampe sekarang. Mesinnya itu bandel, bahkan punya temen gue ya Astrea Green itu bener-bener nggak pernah mengalami kerusakan di pemesinan cuy. Jadi bisa dibilang mesin Honda ya kualitasnya wah banget sih ya. Kemudian terkenal irit juga dari dulu ya, udah irit bandel. Nah itu bisa jadi salah satu, kadang ya kita sebagai anak kayak gua dulu nanya ke bapak gua mau beli motor nih, bapak gua itu nggak ngomongin tentang yang lain cuy, jadi langsung ngomongin Honda, bandel, irit pula, nggak ngomongin Suzuki atau nggak ngomongin ya Kawasaki, Yamaha, enggak, jadi langsung ke Honda. Mungkin emang kualitas Honda ya dari dulu emang terbaik lah pokoknya. Cuman ya kalau misalkan kita ngomongin zaman sekarang beda lagi mungkin di akhir video ya cuy ya. Nah buat yang ketiga, wow santai, ada yang lawan arah, kita biarin aja nggak usah komen. Intinya kalau ada orang yang kasarnya melanggar peraturan di Jakarta tuh percuma, capek cuy. Jadi kita los aja, los. Ya yang ketiga mungkin kita mulai ngomongin desainnya cuy. Ya seperti kalian tahu ya, desain dari Honda ini bisa masuk ke semua kalangan cuy, baik anak muda ataupun bapak-bapak, bahkan ibu-ibu atau kakak-kakak, teteh-teteh ya, itu bisa masuk ke semua kalangan cuy. Berbeda dengan Yamaha yang hanya segmentil, dia dipakai di anak muda aja. Jadi kadang kalau desain desain Yamaha itu kadang nggak terlalu cocok ya buat dipakai bapak-bapak, kayak misalkan R15 kayak Aerox itu cocoknya dipakai buat anak muda cuy. Beda halnya dengan desain ya dari Honda. Kemungkinan Honda ini main aman aja sebenarnya cuy. Mereka bikin desain yang bisa dipakai dari usia muda sampai usia yang tua. Kemudian untuk desain Honda sendiri tak lekang oleh zaman, dan itu bisa kalian lihat dari produk yang dari zaman dulu ya. Contohnya ya kayak Supra bapak, Beat gua itu nggak lekang oleh zaman, dan kita bisa lihat ya asik aja gitu buat dipakai di zaman sekarang motor Beat gua ini. Dan ini sebenarnya udah bolak-balik ditawar orang, nggak gua kasih ya karena emang sayang aja. Padahal zaman dulu nih motor bener-bener pasaran ya, siapa aja punya. Ya gimana, motor murah cuy, motor sejuta umat. Cuman buat sekarang yang masih mulus itu udah jarang banget. Kita udah sampai di wow di Harmoni. Ya ini adalah tantangan berikutnya ya, di kemacetan Jakarta. Tadi kan di sana macet, di sini macet juga. Ya mungkin yang keempat bisa dibilang dari segi spare partnya cuy. Spare partnya itu lebih murah dan banyak di mana-mana. Biasanya kalau Yamaha kan agak lebih mahal ya zaman dulu, dan nggak terlalu, barangnya itu nggak ready cuy kadang-kadang ya. Tapi kalau Honda spare partnya udah terkenal murah dan barangnya selalu ready ya. Kalau misalkan produk lain kayak merek lain Yamaha, Suzuki itu biasanya ready cuma inden cuy. Tapi itu dulu. Kalau zaman sekarang ya spare part Honda rata-rata itu inden cuy, nggak ada yang langsung ready. Indennya pun lama ya, berbeda dengan merek yang lain. Cuman ya kalau misalkan kita ngomongin zaman dulu, emang spare part Honda terkenal murah dan stoknya banyak. Karena ya gimana cuy, merek nomor 1 di Indonesia, masa iya sih bengkelnya dikit, bengkel spare part dan segala macam. Kita misalkan kalau mau servis juga servisnya gampang banget ya kalau Honda. Pasti di dekat kalian nih dealer-dealer Honda banyak banget ketimbang dealer lain. Jangan ngomongin Suzuki lah ya cuy, Suzuki mah dealernya goib. Ya seperti biasa lah, macet, gerimis, ya Allah. Udah mulai gerimis, ya bukan mulai lagi ya nih. Gua aja udah basah dari tadi berangkat. Ya mungkin yang terakhir, kenapa produk Honda laris manis Tanjung Kimpul. Walaupun banyak hujatan ya buat akhir-akhir ini, tapi kita ngomongin keunggulannya yang dari dulu aja dulu cuy. Kalau misalkan kita ngomongin suatu produk ya nggak ada yang sempurna ya, baik Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, pasti aja ada kurangnya. Yang terakhir adalah yang menjadi pertimbangan itu harga jualnya yang tinggi cuy. Ya gimana nggak tinggi ya, harga belinya, harga beli lagi. Untuk produknya sendiri paling laris
Kemudian yang harga secondnya pun pasti banyak dicari oleh masyarakat, dan harganya itu tergolong emang ya dari dulu tergolong lebih tinggi ketimbang ribet ketimbang merek lain kayak Yamaha, Suzuki ataupun Kawasaki. Honda itu di atasnya cuy. Jadi kalian mau beli motor apapun pasti harganya itu nggak beda jauh lah. Intinya harga misalkan 10 juta kalian beli ya, second paling turun 30-40% dari juta. Berbeda halnya dengan motor yang lain ya. Tapi ya mau harga lebih tinggi pun kalau misalkan zaman sekarang banyak komplainnya ya percuma juga sih sebenarnya. Ya, dengan berbagai keunggulan ya itu mungkin Honda zaman dulu cuy. Tapi untuk dewasa ini ya produk Honda itu sudah mengalami kemunduran. Kita ngomongin faktanya aja ya. Banyak banget komplainan-komplainan yang ada di sosial media. Mungkin zaman dulu kenapa Honda nggak terlalu banyak komplainan ya, karena emang sosial media belum berkembang kayak saat ini. Dulu itu cuma ada televisi atau radio cuy. Jadi orang-orang yang memiliki motor Honda, mereka itu nyimpen doang tuh, nggak bisa diungkapin di sosial media. Orang lain pun nggak tahu ya, paling tetangga-tetangga atau ya mungkin kalau misalkan ke bengkel juga. Jadi emang sosial media ini bisa menghidupi dan membunuh sebenarnya ya. Kalau zaman sekarang apa-apa nih, kayak misalkan di Yamaha nih, kredit dipersulit, kebalik kredit dilancarin, tapi kalau mau cash dibilang inden barangnya ya. Itu ya juga sama aja lah. Itu kan beberapa waktu lalu juga sempat viral videonya ya, karena balik lagi karena sosial media berperan di situ. Dan kemudian kalau misalkan kita ngomongin Honda sekarang mengalami kemunduran ya, bener banget cuy, gue nggak mengada-ngada ya. Yang pertama kita lihat aja lah dari segi maticnya ya, yang terkenal dengan CVT gredek, bener kan, spakbor miring, rangka jemuran yang rentan patah ya, kayak kemarin tuh rangka ESAF ya yang tiba-tiba bisa patah kayak gitu. Produk Honda dulu mana ada cuy kayak gitu. Nyampe sekarang pun ya Supra itu masih eksis aja, Astrea Grand itu masih dicari-cari cuy. Cuman kalau kita ngomongin rangka ESAF yang sekarang itu adalah kemunduran dari pabrikan Honda ya. Kemudian di mesin yang 150cc sport fairing atau ya nakednya juga terkenal dengan DWC, Hello Kitty dan klotok-klotok cuy ya. Apalagi di pecek ya, kalian tahu sendiri stang pecek biasanya miring, kemudian pompa bensinnya pun kadang-kadang rembes. Ada juga ya produk dari Matic-nya yang minus di bagian kampas rem yang katanya cepet habis cuy. Itu adalah ya bisa dibilang beberapa fakta yang memang harus ditelan mentah walaupun pahit. Itu adalah fakta yang terjadi sebenar-benarnya di masyarakat tentang keadaan merek Honda ya untuk saat ini, adanya kayak gitu. Berbeda halnya dengan zaman dulu sih oke-oke aja. Kita bakalan belok kanan dan bentar lagi videonya bakalan kelar karena gue udah nyampe ya. Kalian sih ya udah familiar lah dengan jalan ini. Ya semoga kedepannya Honda bakalan memperbaiki semua kesalahan yang ada untuk saat ini ya, bahkan menjadi pabrikan yang lebih baik lagi ke depannya. Karena emang gue juga motor rata-rata Honda ya, di kampung pun motor gue Honda, dari dulu gue Honda walaupun gue pernah pakai Suzuki, Yamaha juga sih. Cuman motor gue untuk saat ini Honda ya, karena emang gue udah percaya aja sama brand Honda. Jadi jangan kecewakan konsumen kalian cuy dengan berbagai macam permasalahan yang ada di zaman sekarang ini ya. Ya mungkin berbagai permasalahan yang ada di Honda itu berbuntut juga dari laris manisnya produk Honda. Penjualannya udah paling kenceng ya, makanya mereka udah ngebut lah bikin motor ngebut. Makanya untuk build quality-nya itu lah ya, bukan agak ngawur lagi, emang ngawur ya. Cuman kadang saya apes-apesan ya. Kemudian gue punya CBR juga ya, itu kan motor gue beli tahun 2023 ya, itu sama aja cuy. Jadi bodinya itu ada yang renggang-renggang, ada yang nggak pas, spakbor
Yang belakang itu kan ada di bagian belakang ya, sama yang bawah tuh yang deket ban itu juga, yang di deket ban miring cuy, itu sangat disayangkan ya. Ya gimana dong Honda solusinya, hehe. Semoga kedepannya bakalan lebih bagus lagi ya produknya, amin. Ya udah cuy, sekian dulu video dari gue. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video dan udah nonton semua video-video gue. Semoga kalian makin happy setiap harinya cuy. Semoga kerjaan kalian juga dilancarkan ya. Semua keinginan kalian juga bakalan tercapai di tahun 2024 ini ya. Semoga tahun ini menjadi lebih baik, apalagi bentar lagi bakalan bulan Ramadan dan kita siap-siap buat ngabuburit. Terima kasih dan tetap stay tune terus ya di Romeo Motovlog. Bye bye.